Tiba-tiba saja muncul kabar, Reza ternyata sudah menikah pada tanggal 16 Januari lalu. Masya Allah, menikah? Belum tuh, belum menikah. Dan kalau memang saya akan menikah, saya kepengennya orang-orang tahu, jujur aja. Menikah itu kan sebaiknya diketahui daripada menimbulkan fitnah. Mau sama siapa kek saya nanti, saya tidak akan takut hadapi gitu loh. Kenapa masih diginiin juga? Masih ada juga gitu yang melempar ini. Kalau memang Anda, siapapun yang melempar berita ini, berani hadapi dong saya langsung. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Nadia Mulya bisa kembali menemani Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasanya pada hari ini kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan juga membongkar fakta-fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Nah pemirsa, bersama Ghospot, Anda nggak perlu was-was untuk menantikan berita-berita yang terkini. Dan pemirsa, inilah sajian hangat dari meja redaksi Ghospot khusus untuk Anda. Reza Artamevia akan segera terbang ke Australia untuk menyepi dari hingar-bingar pemberitaan tentang dirinya di tanah air. Kepergian Reza ternyata masih meninggalkan sejumlah persoalan. Cece Kirani diam-diam akan menikah dengan guru ngajinya. Siapakah dia? Kemesraan pasangan Ray Sahetapi dan Iin tak kalah dengan anak muda. Jonathan Frizzy dan kawan-kawan melaporkan Eva Bun ke Polda Metro Jaya. Huges akhirnya berangkat umroh bersama Siti Fatimah ibundanya. Bagaimana perkembangan karir Jihan Fahira setelah menikah dengan Primus? Ghospot akan ditutup dengan berita tentang kegilaan Edo Kondologit terhadap sepak bola. Pemirsa, Reza pernah mengatakan bahwa dirinya ingin menghindar sejenak dari hiruk pikuknya dunia hiburan. Tapi sayang sekali persoalan-persoalan yang belum diselesaikan oleh Reza tampaknya terus menghantuinya. Dan tampaknya persoalan itu termasuk antara lain dengan mantan pengacaranya Damayanti Singgih. Nah persoalan ini kabarnya dalam bentuk hutang. Nah hutang apakah itu pemirsa? Apakah hutang materi atau mungkin hutang budi? Anda penasaran? Kita tanyakan saja langsung. Inilah liputannya. Aku ingin hidup tenang. Itulah kata-kata yang berulang kali keluar dari mulut Reza saat mengutarakan niatnya untuk menghilang ke Australia. Reza ingin menghilang dari riuhnya pemberitaan tentang kehidupan pribadinya. Detik-detik sebelum Reza terbang ke negeri kanguru, kabar tak sedap seperti berlomba-lomba untuk mengantar kepergiannya. Tiba-tiba saja muncul kabar, Reza ternyata sudah menikah pada tanggal 16 Januari lalu. Masya Allah, menikah? Belum tuh, belum menikah. Dan kalau memang saya akan menikah, saya kepengennya orang-orang tahu, jujur aja. Menikah itu kan sebaiknya diketahui daripada menimbulkan fitnah. Mau sama siapa kek saya nanti, saya tidak akan takut hadapi gitu loh. Kenapa masih diginiin juga? Masih ada juga gitu yang melempar ini. Kalau memang Anda, siapapun yang melempar berita ini, berani hadapi dong saya langsung. Jangan kayak lempar batu sembunyi tangan gini, pengecut kayak begini. Lemparin berita sana, lemparin berita sini. Gitu. Saya ini sudah sangat mengalah. Saya mundur, bahkan saya akan pindah gitu. Dan masih juga gitu. Mereka ini takut dengan orang yang sudah akan mengalah dan akan pergi gitu. Sebelum pergi, Reza juga diberi oleh-oleh lain berupa persoalan yang belum terselesaikan dengan Damayanti Singgih. Anda masih ingat dengan Damayanti Singgih? Perempuan paruh baya ini pernah menjadi kuasa hukum Reza saat Reza menghadapi proses perceraiannya dengan Aji Masaid. Menurut Damayanti Singgih, Reza masih punya hutang dengannya. Jangan permasalahkan masalah pembayaran. Itu bukan. That's not the point. Itu dia. Bukan, jangan lagi berbicara mengenai pembayaran. Jika bukan bayaran, sekedar ucapan terima kasihkah yang diharapkan Damayanti Singgih dari Reza? Saya sudah mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pekerjaan saya. Menyelesaikan semuanya, mengikuti persidangan sampai akhirnya hakim memutuskan, dan kemudian surat cerai pun keluar. Hargailah profesi orang, hargailah waktu orang, hargailah pekerjaan orang. Saya sudah menghubungi
Mama Dam, saya juga sudah telepon, namun mungkin karena beliau sibuk jadi belum langsung terhubungi. Dan saya tidak ingin berbicara lebih panjang karena jujur saja saya teramat sangat menghormati beliau gitu ya. Hubungan kami sangat dekat, bukan hanya kepada saya, tapi beliau pun juga hubungannya sangat baik dengan keluarga saya. Kalau dia datang ke saya dengan baik-baik, ya saya mau juga. Kalau dia mau selamat tinggal sama saya juga, jangan gitu aja gitu loh, jangan pergi gitu aja, jangan menghilang gitu. Itu yang saya bilang etika. Pemirsa, jangan pernah pergi sebelum semua hutang Anda terbayar lunas. Jika tidak, kepergian Anda akan terus dihantui oleh hutang-hutang itu. Dan pemirsa, Ghost Spot tentunya akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, pasti Anda pernah mendengar mengenai kisah cinta antara seorang guru dengan muridnya. Nah, sekarang saya punya cerita yang mirip-mirip seperti itu. Cece Kirani jatuh cinta pada guru ngajinya Al-Hadi. Dan bahkan katanya dalam waktu dekat ini mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahannya. Dan bicara soal cinta pemirsa, kita tidak bisa jauh-jauh ngomong dari kemesraan. Dan kemesraan itu tidak cuma milik pasangan muda saja. Karena Rey Sahetapi dan Iin mengatakan bahwa diri mereka gak kalah mesranya dibandingkan pasangan muda lainnya. Mau lihat semesra apa mereka? Inilah liputannya. Kehidupan cinta Cece Kirani memang penuh misteri. Ketika Cece menikah dengan Muhammad C. dan kemudian bercerai, tak ada yang tahu seperti apa sebenarnya sosok pengusaha asal Singapura itu. Di saat pernikahan misterius itu masih segar di ingatan kita, gosip tentang Cece akan menikah lagi kembali menyeruak ke permukaan. Kali ini laki-laki yang sanggup mengambil hati Cece bukanlah seseorang dari negeri seberang. Laki-laki ini sangat dekat dengan Cece, bahkan bisa dibilang dekat secara rohani. Iya, calon suami Cece tak lain adalah guru ngajinya. Kan dia sebagai ustadznya, gurunya Cece gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa ngebimbing Cece, bisa membimbing keluarga, bisa ngerangkul keluarga ibu semua gitu. Lamaran A.A. Hadi, sang guru ngaji dengan membawa gelang emas sebagai pengikat janji sudah diterima orang tua Cece hari Sabtu lalu. Jika rencana tidak meleset, pernikahan akan dilangsungkan tanggal 20 Mei mendatang. Rencananya sih tanggal 20, tapi ibu gedungnya belum tahu di mana, belum dapet tempatnya katanya. Kalau ya ibu seneng aja kali ngelihat Cece begitu, karena kan Cece udah merasa gagal. Sekarang ada jodoh lagi, ya mudah-mudahan insya Allah langgeng. Jauh di mata, dekat di hati. Tapi kalau buat Cece, sang guru yang dekat di mata, dekat juga di hati. Tapi kalau soal profesi, sepertinya susah untuk didekatkan. Cece yang artis dengan A.A. yang guru ngaji seperti bumi dan langit kalau soal gaya hidup. Enggak masalah. Kan ibu juga nanya, gimana Cece kan sebagai public figure, ada hambatan? Enggak mah katanya. Kalau buat Cece ya terusin aja jalan, cuma ada batasnya gitu. Tak seorang manusia pun yang bisa menebak siapa jodoh mereka. Tak terkecuali Rey Sahetapi, yang akhirnya jatuh ke pelukan Sri Respatiningsih Kusumastuti. Semakin hari mereka semakin mesra saja. Terlihat dari cara mereka saling memandang dan Iin pun kerap menemani Rey di acara-acara keartisan. Sudah waktunya ya, sudah begitulah. Jadi dia mesti temenin saya dong kemana-mana. Begitu juga dia kalau acaranya di pesta-pesta atau di rapat-rapat, saya juga datang gitu. Saling mendukung lah. Kehidupan rumah tangga Rey dan Iin tentu akan lebih indah jika Iin semakin mesra dengan anak-anak Rey dari Dewi Yull. Terutama Giska yang sempat menolak keberadaan Iin. Setelah Giska berbaikan dengan ayahnya, bagaimana dengan sikap Giska kepada Iin? Nggak apa-apa, dari dulu juga sebetulnya nggak ada permusuhan. Ya saya harapkan juga akan jadi satu keluarga sampai kapanpun juga. Pemirsa, Huges akhirnya memenuhi nazarnya untuk mengajak ibunya berangkat umroh ke Tanah Suci. Nah, keberangkatan Huges ini apakah mempunyai misi khusus selain menemani ibunya? Dan sementara itu pemirsa, perselisihan antara Jonathan Frizzy, Laura Antoineta dan Dhini Aminarti melawan Eva Boon tampaknya semakin memanas. Karena kemarin Jonathan dan kawan-kawan melaporkan Eva Boon ke Polda Metro Jaya. Hari Selasa kemarin, Benny Simanjuntak selaku Direktur Contoh Manajemen Artis menggiring pasukan artisnya Dhini Aminarti, Jonathan Frizzy, dan Laura Antoinette mendatangi Polda Metro Jaya.
Kedatangan mereka terkait dengan kasus penggunaan foto-foto dini Jonathan dan Laura oleh Eva Boon untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemiliknya. Jalan damai sudah ditempuh termasuk dengan mengirim somasi kepada Eva Boon sebanyak 2 kali. Namun jawaban atas somasi tersebut tak memuaskan bagi Jonathan dan kawan-kawan.